Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube yang saya sayangi dan para subscriber aku, thank you ya udah mampir ke kanal aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita belajar yuk tentang manasik umroh. Siapapun yang mau berumroh, lihat video ini, share ke teman-temannya yang lain karena aku akan sampaikan umroh secara detail dalam waktu lebih kurang 60 menit ke depan. Nanti aku akan lihatkan gambarnya dan apa yang dibaca saat kita tawaf dari satu titik ke titik lain ya. Ayo kita mulai biar nggak lama-lama. Yang pertama adalah ketika kita berumroh, maka kita tentu mempersiapkan diri kita dengan mohon maaf lahir dan batin kepada sesama. Kita langsung saja pura-puranya kita berangkat ya dari daerah kita menuju yang namanya kota Mekah duluan. Oke, nanti aku akan buatkan versi lain kalau kita menuju kota Madinah duluan. Ingat, umroh ini adalah aktivitas yang sesekali, saya nggak kepengen teman-teman kehilangan momentumnya. Saya akan buat bagaimana caranya berumroh yang benar, bacaannya apa, dan tidak seribet yang kita bayangkan. Katakanlah kita dari daerah kita menuju Mekah. Ingat ya, yang umroh itu cuma di Mekah ya, di Madinah bukan umroh. Di Madinah itu adalah ibadah dan ziarah. Sekarang kita fokus ke bab umrohnya, yaitu kita ke Mekah duluan. Ketika kita berangkat naik pesawat, biasanya kita mengambil miqat atau niat umroh. Kan ceritanya mau ke Mekah nih. Itu adalah di dalam pesawat atau di atas pesawat. Nama titik miqatnya adalah ya Lam-Lam. Oke, nanti di pesawat itu akan diumumkan, halo Bapak Ibu semuanya, kita sudah berada di Lam-Lam. Saat itu kita bangun dan mempersiapkan niat umroh kita. Ingat, saat bangun berada di yang Lam-Lam, maka bapak-bapak harus sudah berpakaian ihram. Jadi bapak-bapak nanti akan dipandu oleh pendampingnya untuk apakah memakai pakaian ihram dari tanah air dan memakai jaket di luar biar nggak kedinginan atau sekedar mengganti pakaian ihram itu di atas pesawat saja. Nah, untuk ibu-ibu boleh kok tawaf pakai gamis atau misalnya dia lam-lam di atas pesawat nanti boleh dia ganti dengan mukena. Tapi yang pengen aku sampaikan ketika sudah berada di lam-lam itu nanti akan diumumkan di atas pesawat, itu mulai sembunyikan minyak angin, minyak telon, kemudian parfum, kemudian tidak boleh lagi pakai spray yang ada wangi-wanginya atau hand sanitizer yang ada wangi-wangiannya. Tidak boleh memakai wangi-wangian atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wangi. Nah, itu dihindarkan dulu, dipastikan sudah tidak ada. Yang kedua adalah masih untuk ibu-ibu, dipastikan anak kerudungnya semuanya dimasukkan dengan rapi, rambutnya ditata dengan rapi, jangan ada yang keluar di samping-samping mukena atau gamisnya. Kemudian dipastikan ibu-ibu untuk memakai kaos kaki sebelum melakukan umroh atau niat umroh saat berada di atas pesawat. Pastikan rapikan kerudungnya, kemudian hindarkan minyak angin, balsem dan lain-lain yang dipakai di dalam pesawat, kemudian pakai kaos kaki dan rapi sekali, oke? Nah, sementara untuk bapak-bapaknya mulai menanggalkan topi atau peci tidak boleh karena ubun-ubun itu harus nempel ke langit ya. Dan bapak-bapak hindarkan pakai sepatu, pakai sendal aja yang tumitnya terbuka. Oke, nah ini yang paling penting. Nah, bapak-bapak mulai maaf tanggalkan pakaian dalamnya. Kalau tadinya pakai ihram dari daerah, maka dia biasanya pakai pakaian dalam duluan. Dan nanti kalau udah mau umroh, jangan lagi memakai pakaian dalam. Dipastikan dibuka semuanya karena kalau tidak nanti akan kena dam. Oke, nah setelah kita persiapkan yang tadi, maka kita mengambil wudhu. Mengambil wudhu apakah dengan cara tayamum atau pergi ke kamar mandi, kalau ngantri ya udah kita bertayamum. Nah, setelah itu Bapak Ibu semuanya kita diarahkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Terserah mau sholat sunnahnya sholat sunat apa, entah sholat sunat tahajud kalau di malam hari, sholat duha di waktu duha, yang penting 2 rakaat. Rasulullah selalu melakukan sholat sunat ihram saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin mengambil mikot. Hanya saja tidak ada yang bisa memastikan Rasulullah itu sholat sunat apa. Makanya sebagian orang mengatakan sholat sunat ihram 2 rakaat dan lainnya mengatakan tidak jelas niatnya. Jadi sholat sunnah apapun bisa.
gitu ya. Nah, ketika sholat sunnah lalu kemudian nanti akan diumumkan untuk niat umrohnya. Apa niat umrohnya? Nawaitu umrotan labbaik Allahumma umrotan. Nah, nanti akan dibantu dan dipandu oleh pembimbingnya dan nanti di pesawat akan dibantu juga pakai mikrofon untuk niatnya. Ini untuk kasus teman-teman yang landingnya di Mekah. Kalau yang duluan di Madinah nanti akan lain lagi. Kalau yang duluan di Madinah nanti akan lain lagi dan caranya. Oke. Nah, tapi cara mikotnya sama ya. Kalau di Madinah nanti mikotnya tidak di atas pesawat tapi di Bir Ali namanya. Tapi caranya sama. Hindarkan wangi-wangian. Kemudian jangan lagi bapak-bapak harus buka ya kaos kakinya, harus buka sendalnya, sepatunya maksudnya. Tumit harus kelihatan. Dan kemudian untuk melakukan yang namanya kalau ibu-ibu tidak boleh lagi pakai wangi-wangian dan pastikan rambutnya itu tidak kelihatan ya. Nah, ini adalah cara supaya kita bisa bermikot dan berwudu dengan dan berumroh dengan baik. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita memasang niat umroh. Nah, ketika kita sudah pasang niat umroh seperti yang saya sampaikan tadi, maka kita sudah saatnya berada di kondisi umroh. Kondisi umroh apa yang diharamkan, tak dibolehkan? Tak dibolehkan potong kuku, kemudian menikah, kemudian bercumbu, kemudian tidak dibolehkan berdarah. Bagi yang alergi, hati-hati jangan garuk-garuk. Kemudian tidak dibolehkan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan dalam umroh. Mulai dijaga kata-katanya. Kenapa? Karena kata-kata itu sangat tidak boleh mengucapkan kalimat yang tak baik saat kita berada pada kondisi umroh. Nah, mulai dari niat itu kita selalu baca apa? Kita selalu baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, ya, innal hamda dan seterusnya. Kalau nggak dibimbing dalam pesawat, kita boleh baca dalam hati saja. Nah, dalam hati saja, jangan lepas zikir, jangan lepas doa, jangan lepas karena kita mau melakukan umroh. Ingat, perjalanan masih panjang, pesawat belum landing. Dan ketika pesawat landing, kita akan dijemput oleh bis dan dibawa ke hotel dulu. Nah, kita belum ke Mekah nih, ya. Kita dibawa ke hotel dulu. Nah, ketika kita dibawa ke hotel, maka apa yang mesti kita lakukan? Nah, kalau kita batal wudhu dari atas pesawat tadi sampai mau tawaf, kan ke hotel dulu ya sebelum tawaf, itu tidak ada masalah. Jadi jangan ditahan buang anginnya. Silahkan buang angin aja. Nanti di hotel kita akan melakukan istirahat sebentar dan yang paling penting adalah saat istirahat di hotel itu tidak boleh buka aurat dan tidak boleh pakai deterjen yang wangi. Banyak saya lihat bahwa ketika dia itu nyampe hotel, dia gerah, dia pakai pembersih wajah yang ada sabunnya, dia gerah, dia mandi pakai sabun, dia gerah, kemudian dia gosok gigi, dia gerah, dia pakai semprot wajah yang ada wangi-wangiannya, dia nggak enak, dia pakai SPF yang ada wangi-wangiannya, krim siam. Jangan lakukan itu. Kenapa? Karena kita masih dalam proses umroh. Nah, yang paling penting juga adalah aurat jangan nampak. Kalau mau berwudu, pergilah ke kamar mandi sendiri. Bahkan sebagian ulama bilang sesama perempuan pun tidak boleh kelihatan. Ambil yang hati-hati aja. Mau pipis ke kamar mandi sendiri. Kita mau wudu sendiri. Jangan bawa yang lain atau jangan buka di dalam kamar. Kalau buka di dalam kamar batal niat ihramnya. Oke. Nah, makanya biasanya di hotel itu cuman sebentar saja. Palingan sejam, 2 jam sampai ngumpul lagi di bawah. Nah, ketika sudah di hotel kita bersiap, yang wudu ya wudu, ya kan? Yang pengen istirahat sebentar ya istirahat, tapi masih berpakaian ihram. Hati-hati jangan lakukan pantangan untuk ihram. Ya, nah kemudian selanjutnya kita akan jalan kaki dan saat itu kita akan melihat Ka'bah. Menangis saat melihat Ka'bah pahalanya besar. Ada doa yang kita lakukan saat kita pertama kali nyampe Ka'bah, itu ada doa yang kita lakukan, nanti akan dibimbing oleh mutawifnya.
Nah, sekarang kita mau menuju yang namanya tawaf. Saya akan jelaskan bacaannya melalui gambar dari komputer saya supaya kita bisa lebih enak ya. Yuk kita lihat. Oke, kita anggap ini adalah Ka'bah ya. Dan teman-teman lihat coba di kursor yang ini adalah yang namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad ini adalah batu hitam ya. Maka kita memulai umroh dari sini. Ya, dari setentang ini nanti ada pilar hijau, kita akan mulai umroh dari sini. Oke. Nah, saya mau sampaikan bacaannya. Pertama tadi kita masuk, kita lihat Ka'bah, nanti akan dibantu oleh pembimbingnya untuk memasang niat untuk membaca doa ketika melihat Ka'bah. Nah, kita mulai dari sini, saya sampaikan dari titik sini kita akan tawaf ya. Tawaf sampai ke makam Ibrahim. Nah, ini adalah makam Ibrahim, tempat Ibrahim berdiri ketika pertama kali membangun Ka'bah. Sebagai pengetahuan, antara makam Ibrahim dengan Ka'bah ini jauh ya, lebar. Kalau dulu saya berpikir, kenapa ya makam Ibrahimnya di sini, kok Ka'bahnya di sini? Kan Ibrahim membangun Ka'bah gitu ya. Dulu Ibrahim ini berarti raksasa dong, ya. Karena kenapa dia tegaknya di sini, Ka'bahnya di sini? Ternyata dulu Ka'bah itu sampai ke makam Ibrahim lama kelamaan kecil seperti sekarang ya. Nah, ini makam Ibrahim, kalau kita lihat di dalamnya nanti ada jejak kaki Nabi Ibrahim ya. Ada jejak kaki Nabi Ibrahim. Nah, yang pengen saya sampaikan ketika kita mau tawaf, kita akan pergi ke sini sampai ke makam Ibrahim. Ini kita membacanya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi bacaannya gitu aja tuh. Terus gitu bacaannya ya. Terus gitu bacaannya. Oke, sampai sini aja. Jadi cuman berapa derajat ya. Nah, nanti dari makam Ibrahim ini kita akan terus keliling nih ya. Keliling gitu ya. Nah, ini adalah Hijr Ismail ya. Hijr Ismail ini adalah batu yang pertama kali dibangun oleh yang pertama kali diletakkan oleh Ismail ketika membangun Ka'bah. Jadi yang membangun Ka'bah itu ada dua orang. Pertama Ibrahim, buktinya adalah makamnya di sini, makam ya. Dan kedua adalah Hijr Ismail. Ini Ismail membangun Ka'bah ya. Nah, buktinya adalah ada batunya di sini ya. Nah, dulu Ka'bah tuh sampai ke Hijr Ismail. Lama-kelamaan diperkecil seperti sekarang. Maka siapa yang sholat 2 rakaat dalam Hijr Ismail itu bagaikan sholat di dalam Ka'bah ya. Tapi kalau kita tawaf kita tidak boleh ya masuk ke Hijr Ismail ya. Tawafnya nanti batal. Kenapa? Karena yang namanya tawaf itu keliling Ka'bah. Kalau kita masuk ke Hijr Ismail, haji dan umroh, maka tawaf kita jadi batal. Jadi selesaikan dulu 7 kali, baru kalau mau masuk besoknya kita boleh masuk ya. Nah, saya ulang lagi ya, dari Hajar Aswad ke makam Ibrahim, ini ucapannya adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nanti dari makam Ibrahim terus sampai ke Hijr Ismail, terus ya, terus ya sampai titik 1, titik 2 di sini, titik 3 di sini ya. Ini namanya rukun Yamani ya. Sampai ke rukun Yamani ini dari makam Ibrahim terus sampai ke rukun Yamani, apa yang kita baca? Jawabannya adalah perbanyak doa. Doa terus di sini ya. Doa terus, bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh, ini doa mustajab. Ini doa mustajab ini. Titik 1, titik 2, titik 3 ya. Nah, ini baca doa terus ya. Kalau nanti ada mutawif, ada pembimbingnya, biasanya yang dia baca di sini adalah doa. Ya, kita tinggal ngikut aja. Tapi kalau dia lelah, dia capek, ya kita pakai bahasa Indonesia aja doa, atau boleh buka buku doa-doanya, doalah, nangis ya, nangis saat lihat Ka'bah itu sunnah. Nah, bayangkan ini tempat mustajab doa nih. Ya, bayangkan kalau kita doanya sepanjang ini Masya Allah ya. Masya Allah ya, ini doa mustajab ini. Doa mustajab banget nih ya. Sampai ke rukun Yamani nih. Nah, di rukun Yamani ini sampai lagi ke Hajar Aswad. Di rukun Yamani kita terus gitu ya, terus sampai ke Hajar Aswad ini. Nanti kita bacanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, seperti itu. Nah, jadi cuma 3 aja tuh.
Dari sini ke sini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dari makam Ibrahim sampai ke sini ya, ke rukun Yamani berbanyak berdoa. Nanti dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, la haul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab benar, seperti itu ya. Nah, saya akan sampaikan beberapa yang tidak boleh dilakukan saat kita berumroh ya. Yang pertama adalah kita tidak boleh masuk ke Hajar Ismail ya. Kemudian yang kedua adalah kita tidak boleh melihat ke belakang. Jadi saat kita tawaf seperti ini ya, saat kita tawaf seperti ini, kita kehilangan orang tua kita nih, terus kita muter ke belakang, itu batal. Jadi pastikan adalah bahu kita ini tetap ke Ka'bah, bahu kiri tetap ke Ka'bah. Kalau mau nunggu orang tua gitu ya, jangan teman-teman muter ke belakang. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja, lihat ke belakang boleh, tapi bahunya tetap ke kiri. Karena kalau ngelihat ke belakang batal. Kenapa? Karena tawaf itu keliling Ka'bah ya, bukan membelakangi Ka'bah ya. Nah, kemarin ada kasus ya, saya ketemu dengan jamaah ya. Jamaah tuh udah di sini, jamaah lain, travel lain dari Kalimantan. Saya di sini gitu. Karena dia pernah ngelihat saya di sosial media, dia haru banget ya. Lalu dia kejar saya ke sini nih. Dia kejar saya ke sini, lalu dia waduh ustazah ya, dia peluk-peluk gitu ya, masya Allah ya. Ya udah. Tapi saya tanya nih, oke ibu dari mana? Dari Kalimantan. Kelompok ibu di mana? Kelompoknya udah di sini nih. Jadi dia mundur ke belakang nih. Nah itu tawafnya batal ya. Jadi setelah saya bimbing jemaah, terpaksalah saya karena izin Allah, qadarullah, saya harus menemani dia, membantu dia untuk lagi tawaf dari awal ya. Karena dia sendiri gitu ya. Jadi kasihan gitu ya, karena tawafnya itu enggak sah gitu ya. Nah itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, yang jaranglah tersampaikan ya di beberapa lokasi ya, padahal ini penting. Jadi sebelum kita melakukan umroh itu kita banyak berdoa dulu ya, banyak berdoa, bawa buku doanya, kalau bisa di rumah tuh dicatat kita pengen apa, kita niatnya apa, doanya apa, itu kita catat gitu ya. Karena dari sini ke sini ini mustajab. Oke, nanti saya akan jelaskan kalau sempat waktunya, kalau enggak nanti di video lain tentang tempat aja mustajab doa. Oke. Nah, sekarang kita setelah selesai tawaf biasanya kita akan pergi ke multazam ya. Saya akan lihatkan gambar multazam ya, sebentar ya. Nah, teman-teman, ini kan pintu Ka'bah ya. Ini tadi Hajar Aswad ya. Multazam itu bukan pintu Ka'bah ini. Multazam itu adalah antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Di tengah inilah multazam nih. Batu yang sampai ke atas ini namanya adalah sisi multazam. Ya, sisi multazam nih. Nih yang lagi di lingkar merah ya. Itu adalah sisi multazam. Nah, setelah kita tawaf, apa yang harus kita lakukan? Setelah tawaf, maka kita bersama jemaah mengambil posisi di depan multazam. Terserah nanti posisinya di mana nih. Entah posisinya jauh, dekat, pokoknya setentang dengan multazam ya, setentang dengan multazam. Ya, setentang dengan ini ya. Ngapain kita nih? Kita melakukan sholat sunat tawaf 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat tawaf 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Nah, saya pengen sampaikan juga ketika kita melakukan yang namanya tawaf seperti ini ya. Ini tidak boleh batal wudhu ya. Kalau sa'i boleh batal wudhu, kalau sa'i boleh batal wudhu, kalau tawaf tidak boleh batal wudhu ya. Jadi kalau batal wudhunya, kita keluar sebentar, cari tempat wudhu di bawah-bawah tangga ini. Kalau nggak ada tempat wudhu atau susah, takut kita itu khawatir tidak ketinggalan jemaah, boleh pakai spray aja ya. Dipersiapkan wudhunya pakai spray. Cara berwudhu pakai spraynya itu adalah pasang niat, kemudian semprot mukanya, semprot tangan, jangan disisihkan dengan bajunya, kepala semprot aja, kemudian kaki sampai mata kaki semprot aja, telinga nggak wajib ya, semprot di atas baju, di atas kaos kaki nggak ada masalah ya. Oke, kita langsung ke multazam ya. Depan multazam kita sholat 2 rakaat. Nah, setelah itu kita ngapain? Kita langsung kepada yang namanya disunahkan minum air zam-zam. Saya akan lihatkan air zam-zam. Nah, teman-teman coba lihat ya. Di sini ada Ka'bah. Nanti air zam-zamnya dicari aja di pelataran-pelataran ini ya. Dan ketika kita minum air zam-zam itu kita berdoa ya. Jadi ada doa minum zam-zam yang nanti teman-teman bisa baca di buku panduannya dan nanti akan dibimbing oleh ustadz-ustazahnya. Tapi satu hal yang pengen saya sampaikan, ketika kita minum air zam-zam itu adalah seperti yang kita minum.
seperti yang kita inginkan. Orang yang minum air zam-zam yang tujuannya adalah ingin sehat, maka dia akan sehat. Yang tujuannya minum zam-zam agar dia pengen cerdas, maka dia akan cerdas. Ketika dia kemudian minum zam-zam tujuannya biar dia kakinya sakit, dia diberikan kesembuhan, maka dia akan diberikan kesembuhan. Nah, yang pengen saya sampaikan adalah teman-teman jangan lupa untuk berdoa ketika minum air zam-zam ya. Karena saat sebelum minum air zam-zam itu doa-doa kita mustajab. Kemudian sunnahnya adalah Rasulullah selalu mengambil air zam-zam dan dia tumpahkan ke ubun-ubunnya. Kalau pakai kerudung nggak apa-apa, tumpahkan ke ubun-ubun kita, lalu kemudian kita supaya kita sehat. Jadi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oke, nah ini berurutan loh. Umroh memang persis berurutan seperti yang saya jelaskan. Setelah minum air zam-zam maka kita bersa'i namanya. Sa'i Bukit Sofa, Bukit Marwah. Nah, untuk sa'i ini teman-teman boleh batal wudhu, nggak ada masalah. Ya, kalau tawaf harus berwudhu ya. Tapi kalau sa'i boleh wudhu, boleh enggak. Kalau buang angin, buang air kecil ya udah. Pengen ngambil wudhu silahkan sambil buang air kecil ya. Yuk, aku akan lihatkan gambar sa'i ya. Sa'i itu seperti ini ya. Lari-lari kecil ya. Jalan kaki boleh dari ujung sini. Bukit Sofa, Bukit Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Baca apa di sini saat sa'i terserah, tidak ada bacaan khusus. Silahkan sholawat bareng-bareng ya, doa bareng-bareng atau dalam hati terserah ya. Atau baca buku sa'i yang ada di dalam kalau kita sedang melakukan proses sa'i ya. Nah, aku akan jelaskan sa'i ini kan jalan ya, jalan. Ada tempat di mana kita mesti lari-lari kecil. Saya akan lihatkan pilarnya. Nanti saat bersa'i kita akan lihat di tengah ini ada hijau kayak gini. Nah, ini bentar ya. Hijau kayak gini. Nah, hijau ini namanya pilar hijau ya. Ada beberapa meter yang kita disunahkan lari-lari kecil atau jalan cepat ya. Nanti ada bacaan dibimbing oleh pembimbingnya. Jadi dari ujung sana kita jalan aja nih sampai ke sini ya. Kalau dari sini nanti separuh aja, nanti kita lari-lari kecil ya. Nah, aku akan lihatkan gambaran Bukit Sofa, Bukit Marwahnya. Nah, ini gambar Bukit Sofanya ya. Nah, bukit ini dulu ya bukit ya, sekarang sudah diperbaharui ya. Bahkan sudah ada lampunya, keren ya bukitnya ya. Nah, di sini kita nanti dari ujung ke ujung ketemu bukit lagi gitu ya. Dari bukit ke bukit, tapi bukitnya sekarang sudah modern ya, teman-teman ya. Ke bukitnya. Nah, lari-lari kecil atau jalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah ini adalah bagian dari rukun umroh. Jadi kita mesti melakukan lari-lari kecil itu karena itu adalah bagian dari rukun umroh. Kalau nggak bisa lari ya jalan aja nggak ada masalah. Nah, nanti setiap dari Bukit Sofa, Bukit Marwah itu kita disunahkan membaca dan melihat ke arah Ka'bah. Dia jaraknya nggak jauh kok. Ka'bahnya di mana, nanti kemudian Bukit Sofa Marwahnya di mana. Dia dekat aja, teman-teman. Nanti aku lihatkan gambarannya. Nah, setelah kita sa'i, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah tahallul. Tahallul itu adalah potong rambut. Ingat, banyak orang yang nggak paham setelah dia sa'i, lari-lari kecil Bukit Sofa atau jalan Bukit Sofa Marwah 7 kali, dia itu menjadi pulang karena dia capek atau dia pelangap-longo nggak jelas, kemudian dia nggak potong rambut atau bertahalul, maka nanti umrohnya tidak sah karena tahalul itu adalah rukun umroh. Maka yang harus kita lakukan adalah kita bertahalul, dan ingat orang yang ditahalulkan, orang yang menahalulkan harus orang yang sudah ditahalulkan. Artinya gini, orang yang boleh motongin rambut orang adalah orang yang mesti udah dipotong rambutnya. Jadi biasanya orang yang leadernya atau mutawifnya minta potongkan dulu sama orang rambutnya. Ketika dia minta potongkan sama orang yang udah motong rambut, maka kemudian dia boleh memotongkan rambut temannya boleh motongkan rambut temannya yang semahram dengan dia. Jadi tidak boleh asal ambil gunting terus kita potongkan. Nah, untuk perempuan saya ingatkan, kalau motongin rambut orang jangan keluarkan dari sini atau dibuka kerudungnya, jangan ya. Karena nanti auratnya kelihatan. Saya banyak lihat yang seperti itu sehingga auratnya menjadi kelihatan. Jangan. Jadi yang mesti dilakukan adalah kita yang masuk ya. Jadi rambutnya dikeluarin, kemudian kita masuk ke dalam dan kita gunting dari dalam.
Hal sepele, tapi kalau kita lengah, ini berbahaya. Karena nanti auratnya akan kelihatan. So, ini paling penting ya, saat kita melakukan yang namanya umroh ya. Jadi tahallul hati-hati. Aku akan lihatkan gambaran orang-orang yang sedang bertahallul di Bukit Safa Marwah ya. Nah, ini adalah gambaran orang-orang yang saling memotong dan mentahallulkan rambutnya dengan teman-temannya. Nah, supaya teman-teman lebih paham, aku kasih gambaran ya. Dia deket aja kok. Nah, ini kan kita Ka'bahnya di sini ya. Ka'bahnya di sini. Nanti kan kita setelah itu minum air ya. Ini Hijr Ismail ya. Ini Hijr Ismail yang tadi. Ini Hajar Aswadnya di sini. Kita kan sholat di sini ya. Sholat multazam tadi ya, sholat sunat tawaf 2 rakaat. Maka kalau kita mau ke Bukit Safa Marwah, dia deket aja nih di sini nih. Jadi dia nggak beda daerah, dekat aja nih dari sini nih udah Bukit Safa, Bukit Marwah. Jadi deket aja. Jadi umrah tuh segampang itu ya. Pertama pasang niat dia lam-lam, kemudian lihat Ka'bah nangis, kemudian jalan lari-lari ke jalan dari sini ke Hijr Ismail, tawaf terus ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian sholat 2 rakaat depan multazam, kemudian lakukan yang namanya minum air zam-zam, kemudian sa'i dan tahallul. Udah gitu aja. Dia satu lingkungan ini aja. Jadi actually sebenarnya umroh itu hanya begitu aja. Selebihnya di Madinah itu adalah bagian dari ziarah. Oke. Nah, ini di Mekah dulu saya akan jelaskan titik-titik mustajab doa. Tadi saya jelaskan titik mustajab doa adalah dari makam Ibrahim ke rukun Yamani. Satu. Yang kedua, titik mustajab doa adalah di depan multazam. Dua. Sekarang saya jelaskan titik tempat mustajab yang lain yaitu dalam Hijr Ismail. Aku akan jelaskan, lihatkan gambarnya. Oke, kita sepakat ya bahwa umroh kita udah selesai. Sampai tahallul umrohnya udah selesai. Nah, besoknya kalau kita mau pergi ke dalam Hijr Ismail, ini Hijr Ismail ya. Hijr Ismail ini adalah batu yang pertama kali dibuat oleh Ismail ketika pertama kali membangun Ka'bah. Ya, jadi dulu Ka'bah itu sampai nih ke Hijr Ismail. Ya, dulu Ka'bah itu sampai ke Hijr Ismail seperti ini, lama-kelamaan diperkecil nih. Nah, Hijr Ismail ini kita boleh masuk ke dalam, tapi ada beberapa syarat yang aku sampaikan. Pertama, harus bersabar. Kalau Hijr Ismail itu bisa masuk insya Allah. Harus bersabar, nggak boleh sempit hati, bersabar ya. Saya pernah memasukkan jemaah ke Hijr Ismail ini sampai 30 orang ya. Nah, di antara 30 orang itu ada yang putus asa pengen mundur. Saya bilang mundur, terjepit, maju juga terjepit. Kita udah sampai di sini, ya udah kita sabar aja. Biasanya polisi-polisinya ini suka bilang tutup ya, padahal itu enggak ya teman-teman ya. Atau dia usir-usir, sabarlah. Semua orang pengen masuk surga kan. Jadi sabar aja. Teman-teman, yang penting pelan-pelan ya, terjepit-jepit. Kalau ada orang-orang besar pengen masuk ya, itu bukan karena dia jahat ingin jepit kita ya, karena dia memang lebih besar daripada kita ya, berbaik sangka saja. Nah, ya jadi hati-hati ya teman-teman ya. Harus lapang hati ya, nggak boleh dikit-dikit nangis, dikit-dikit sempit hati, jangan ya. Atau kalau nggak usah masuk juga nggak apa-apa. Ini nggak dikejar juga nggak apa-apa ya. Banyak tempat lagi multazam tadi di sini bisa, atau tawaf lagi bisa, berdoa ya di depan Ka'bah, ini mustajab ya. Nah, ini dalam Hijr Ismail nih, kalau teman-teman besoknya masuk gitu ya, besoknya masuk teman-teman sholat nih 2 rakaat di sini. Nah, aku pengen jelaskan sholat 2 rakaat di sini. Kalau teman-teman dalam keadaan sempit itu, kalau cuma bisa berdiri ya udah berdiri aja. Ya, sholatnya Allahu Akbar tapi nggak pakai ruku, berdiri aja gitu lah. Ya subhanallah sami Allahu liman hamidah, nggak pakai ruku, berdiri aja gitu ya. Itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nah, saya pengen sampaikan sholat di sini kalau bisa 2 rakaat aja ya, paling banyak 4 rakaat lah. Mau sholat tahiyatul masjid kek, mau sholat taubat kek, mau sholat hajat kek ya. Yang penting 4 rakaat aja. Kenapa? Karena kita ngambil kesempatan doa. Nah, dalam Hijr Ismail ini mustajab doa, dan ini ada talang air ya. Nah, di bawah talang air ini, di sekitaran ini, sentang ke bawah, ini mustajab. Nah, makanya biasanya jamaah itu setelah dia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, dia cepet-cepet nih. Kan sebagian nanti orang keluar ya, sebagian keluar, kita jangan keluar dulu nih kalau bisa ya. Kita pergi masuk ke dalam, cium Ka'bah, doa di sini sambil cium Ka'bah ya. Ini Masya Allah ya, kiswah Ka'bah itu wangi ya teman-teman ya. Nah, kita cium di sini sambil kita doa. Nah, doa di sini harus dipersiapkan, nggak bisa sembarang-sembarang nangis aja. Ya Allah, Engkau maha pengabul doa, kabulkanlah segala isi doaku, nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita doa aja lah banyak-banyak ya. Makanya aku bilang tadi dari rumah itu bawa banyak buku catatan ya.
bawa banyak buku-buku catatan ya untuk kita bisa melakukan yang namanya berdoa ya teman-teman ya. Berdoa di sini. Nah tempat ini menurutku lebih berharga ya dibanding Hajar Aswad ya. Bukan mengatakan Hajar Aswad itu adalah sesuatu yang tidak bagus ya. Cuman kalau di sini masih ada kemungkinan kita untuk berdoa. Masih besar kemungkinan kita untuk berdoa. Ini masuknya itu masih memungkinkan gitu lah. Tapi kalau Hajar Aswad itu sangat sulit ya. Nyawa tantangannya. Toh Umar bin Khattab pernah berkata, kalaulah Rasul tak cium engkau, maka aku tak akan cium kau gitu ya. Nah ini lebih berharga ya. Setidaknya menurut aku ya. Kalau umrah aku nggak pernah tinggalkan ini. Alhamdulillah Allah mudahkan ya. Nah ini lebih berharga ya. Ini tempat mustajab doa. Luar biasa ya. Tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Sama dengan tadi kita berdoa dari makam Ibrahim sampai ke rukun Yamani, di sini itu juga mustajab doa. Ya, tapi kalau Hajar Aswad, aku termasuk tim yang tidak terlalu menyarankan luruskan niat untuk datang ke umroh. Kadang-kadang ada yang pengen banget ya yang dicari itu ya. Padahal Hajar Aswad juga bukan tempat mustajab berdoa ya. Teman-teman ya, ini mindset yang perlu kita luruskan. Tapi kalau teman-teman mau, aku akan jelaskan Hajar Aswad ini. Tapi ini catatannya tadi teman-teman sholat di sini 2 rakaat aja atau 4 rakaat langsung pergi ke sini dan berdoa. Kalaupun nggak ke sini nggak apa-apa ya teman-teman di belakang aja berdoa itu mustajab ya. Masya Allah ya saya menyampaikan aja jadi merinding ya teman-teman ya. Nah yuk kita lihat Hajar Aswad ya. Nah ini adalah gambaran Hajar Aswad ya teman-teman ya. Waktu kita berada di di Mekah ya teman-teman ya. Dan ini untuk menciumnya ini nih rame orang ya teman-teman ya. Beberapa kali saya mencium Hajar Aswad ini semuanya tidak ada yang mudah ya teman-teman ya. Kalau mau lebih jelas, ini dia. Nah ini posisinya adalah di sudut Ka'bah ya. Dan di sini teman-teman luar biasa rame tantangannya nyawa ya. Selama beberapa kali saya mencium Hajar Aswad, saya beraninya sendiri teman-teman. Kalau bawa orang tua, keluarga tidak berani ya. Resikonya lebih besar ya. Nanti pertanggungjawabannya lebih besar ya. Kalau memaksakan orang tua untuk masuk ke sini. Jadi kalau saya sendiri, saya masuk ya. Artinya cuman saya ngurusin diri sendiri gitu ya. Tapi kalau sambil ngurusin orang ya, ini di sini rumit ya teman-teman ya. Sampai sesak napas coba cuma tinggal satu-satu. Padahal yang mustajab doa ini di multazam nih. Tuh di multazam nih teman-teman ya. Setentang ini nih. Ini yang berharga ya. Ini biar kita tahu ilmunya aja ya teman-teman ya. Ini Masya Allah ya. Ini yang berharga ya. Nah ini. Nah aku jelaskan detail nanti di video selanjutnya kita jelaskan tentang Masjid Nabawi. Aku mau jelaskan dulu tentang ini ya Ka'bah. Sekarang kita lihat isi Ka'bah itu apa. Dulu Ka'bah itu isinya berhala oleh orang-orang Yahudi, Lata, Uzza, Mana, Wusto. Sekarang di dalam Ka'bah itu cuma ada 3 tiang ya. Aku liatin ya teman-teman ya. Nah kalau mau kita bedah, kita pecah Ka'bah itu cuma seperti ini ya teman-teman ya. Isinya cuma ada tiang 3, kemudian di sini ada kayak tempat-tempat Quran, tempat buku gitu ya teman-teman ya. Nah memang tidak ada isi apa-apa. Kenapa? Biar tidak ada semacam sesuatu ya atau menjadikan dia adalah Tuhan gitu ya. Nah dulu di sini adalah orang-orang Yahudi ya, orang-orang Quraisy, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal. Ini nih isinya Lata, Uzza, Mana, Wusto itu nama berhala. Sehingga Rasulullah akhirnya nggak suka, akhirnya Rasulullah pergi ke Gua Hiro ya dan menerima wahyu pertama karena mereka ini udah melakukan kesyirikan. Nah inilah gambarannya teman-teman ya terkait dengan Ka'bah ya. Nah dengan Ka'bah. Nah tapi teman-teman aku jelasin lagi setelah melakukan umroh. Nah, kita ganti posisi ya teman-teman ya, karena aku nggak ada komputer. Yang pengen aku sampaikan adalah setelah umroh, besoknya kita bisa umroh lagi. Misalnya kita mau umrohkan orang tua kita ya yang meninggal, atau kita umrohkan anak kita yang meninggal, atau kita umrohkan suami kita yang meninggal, itu bisa. Ya, kita tinggal pergi ke mikot yang terdekat, minta antarkan kepada mutawifnya, ngambil mikot lagi. Kalau tadi mikot kita adalah di Yalamlam, kita ngambil mikot lagi namanya ke Tanim. Tanim itu Masjid Aisyah ya. Masjid Aisyah itu adalah masjid di mana kita ngambil mikot ya. Nah, kita pakai pakaian ihram, naik taksi, kemudian 7 kilo aja dari hotel kita, dari Mekah ya. Kita 7 kilo aja naik taksi, kemudian kita seperti tadi jangan pakai minyak angin, jangan pakai minyak telon, jangan pakai minyak ya. Laki-laki mulai tanggalkan peci, tanggalkan celana dalam dan daleman, jangan pakai sepatu, kita ngambil mikot di Tanim namanya.
Nah, setelah itu kita sholat 2 rakaat dulu, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, entah sholat duha, entah sholat taubat, entah sholat hajat. Lalu kita balik lagi untuk ke bis dan memasang niat umroh untuk orang tua yang meninggal. Nah, ini umroh kedua namanya. Nah, niatnya adalah nawaitu umrotan an. Nah, sebutkan namanya. Nawaitu umrotan an. Nah, siapa namanya? Misalnya Fulan binti Abdullah. Kalau nggak tahu namanya gimana? Ya udah Fulanah binti Abdullah atau Fulan bin Abdullah. Nawaitu umratan an Fulan bin Abdullah. Labbaik Allahumma umratan. Udah gitu aja. Nah, setelah itu nanti teman-teman naik bis, balik lagi teman-teman umroh seperti yang tadi dari awal sudah aku jelaskan. Dah umrohnya selesai. Nah, kalau teman-teman di Madinah dulu, nanti ngambil umrohnya namanya di Bir Ali. Nah, ini sesi pertama dulu ya, kita dari Mekah dulu. Aku lihatkan Tan'im, tempat teman-teman kalau pengen umroh kedua. Teman-teman kalau pengen umroh kedua, namanya Tan'im atau Masjid Aisyah ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman boleh share ke orang-orang yang sedang berumroh ya. Karena supaya kita paham detail apa-apa aja yang nggak kita bolehkan saat kita berumroh. Nah, kalau teman-teman pergi ke Tan'im, modelnya seperti ini. Nah, ini adalah tempat teman-teman ngambil mikot untuk umroh kedua. Kenapa biasanya di sini atau umroh ketiga? Karena ini paling dekat ya dengan Masjid Haram ya. Ini paling dekat dengan Masjidil Haram. Dan untuk orang-orang yang berada di kota Mekah gitu ya, mereka biasanya ngambil mikotnya di sini, kan nggak mungkin di pesawat dong ya, karena mereka nggak naik pesawat. Nah, begitu teman-teman untuk kita melakukan umroh di Mekah dan Madinah. Di Mekah saja dulu karena durasi waktunya. Nah, pada akhirnya adalah umroh ini adalah ibadah. Teman-teman fokus dengan ibadah kepada Allah. Jangan lupa untuk terus sholat di Masjidil Haram di sekitar Ka'bah karena itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Usahakan di situ adalah diampunkan segala dosa. Itu adalah tempat-tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat gandakan pahala. Ada beberapa pesan untuk teman-teman yang sedang atau akan pergi berumrah. Yang pertama, teman-teman lapangkan hati ya, bahwa di sana berdesak-desakan. Kadang-kadang ada orang nginjak kaki kita, nyenggol kita. Itu bukan karena dia pengen nyenggol. Semua orang tuh pengen masuk surga kok gitu ya. Cuma badannya itu gede teman-teman. Sehingga kita tersenggol ya. Kecil-kecil kayak aku ini tersenggol teman-teman. Jadi jangan ketika dia nyenggol kita terus kita ngedumel gitu. Alah lu orang Arab jahat-jahat. Jangan kayak gitu, nanti hati kita rusak. Dia nggak sengaja. Pasti dia juga nggak pengen ngapa-ngapain kita. Yang kedua adalah perhatikan kursi roda orang. Kalau ada kursi roda orang kena kaki kita, istighfar aja. Jangan bilang, lo nggak pakai mata nih orang. Jangan. Jaga betul-betul emosi. Karena semua emosi kita itu akan kita pertanggungjawabkan ketika kita berada di Mekah dan Madinah. Kemudian yang ketiga adalah ingat kelebihan. Travel itu tidak ada yang sempurna. Kadang ada mutafnya capek, kadang dia nggak sehat, hotelnya nggak sesuai keinginan, tidak ada masalah. Fokuskan uang yang sudah kita berikan itu kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Makanannya enakan aja, ngantri itu biasa ya. Saya nggak tahu nanti lewat jembatan Shiratal Mustaqim apakah kita ngantri atau tidak ya. Tapi yang paling jelas ngantri itu biasa. Lapangkan hati bahwa di Mekah itu menunjukkan karakter kita. Banyak bersabar. Kalau diperiksa oleh askarnya ya udah diperiksa. Kalau dimarahin oleh askarnya jangan kecil hati. Karena polisi-polisi Mekah suaranya doang yang keras. Tapi dia nggak akan ngebukul, nggak akan ngapa-ngapain kita. Kalau kita nanti sholat digeser, nggak ada masalah. Maka sholat di Mekah Madinah boleh tanpa rukun. Misalnya kita lagi sholat nih depan multazam ya. Lalu ada orang yang geser lagi, kita pindah lagi. Sedang sholat tuh kita geser, lanjutkan aja kita sholat dalam keadaan berpindah ya. Sedang sholat lagi geser lagi gitu ya, sedang sholat lagi geser lagi gitu ya, itu nggak ada masalah ya, karena boleh sholat dalam keadaan berpindah. Yang kedua di Mekah dan Madinah itu boleh sholat dalam keadaan, boleh lewat di depan orang sholat. Jadi kalau ada orang langkah-langkahi kita, kepala kita dilangkahi, udahlah kita semua pengen masuk surga, ikhlaskan aja ya. Kadang-kadang mereka nggak tahu lagi mau lewat kemana, ya udah ikhlaskan
mengikhlaskan aja, banyak bersabar. Karena yang paling penting dalam umroh ini bukan sekedar ibadahnya, tapi ruhnya. Bagaimana ruh kita itu bukan hanya kagum kepada Allah, tapi juga bisa memaafkan kesalahan sahabat kita. Ya, jangan banyak ngedumel, banyak menghargai orang, ya jangan bikin ada masalah, jangan banyak menilai orang, ya. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman, saya minta maaf ya, jarang ini tersampaikan, maka kalau video ini lewat di tempat teman-teman dan teman-teman mau dengernya sampai akhir, itu sangat bermanfaat insya Allah ya. Kalau kita makan di rumah makan, kemudian ambil secukupnya, jangan sisakan. Itu akhlak, jangan mubazir, apalagi di tanah haram. Yang kedua, kalau mau bawa makanan itu ke kamar, bawa secukupnya. Saya banyak lihat, bawa banyak-banyak, bawa rame-rame, bawa banyak-banyak, ujung-ujungnya nggak kemakan. Karena nanti ada jadwal makan lagi. Itu mubazir, kadang-kadang di kamar sampai bau-bau gitu ya. Jadi jangan lakukan, ambil secukupnya yang kira-kira mau kita makan. Saya minta maaf, tapi ini harus saya sampaikan. Saya tidak mau teman-teman terjebak dalam kemubaziran. Apalagi saat kita melakukan perjalanan umroh ya. Kemudian selanjutnya adalah pakaian. Pakaian tidak usah dibawa terlalu banyak. Ya, karena pakaian gamis kita bisa dibawa sholat, atau yang memilih pakai mukena bawa 2-3 mukena aja. Banyak orang-orang yang dia itu berumroh ya, dia bawa pakaian banyak-banyak banget, 9 hari. Otomatis yang kepake nanti cuma beberapa pakaian saja. Kenapa? Karena kita nggak suka gonta-ganti pakaian kok di situ, kita bersih aja. Kan kita cuma ke masjid dan ke hotel aja. Jadi pakaiannya juga jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak, dan kemudian perhatikan kita perjalanan jauh, jangan terlalu berat, banyak beban. Ya, nah untuk teman-teman yang naik pesawat, ya saya sarankan jangan bawa sampo, sabun, itu nggak perlu. Di hotel ada sampo, ada sabun. Cukup bawa odol aja, kalau odol yang di hotel tidak suka. Kalau memang mau bawa sampo, sabun, masukkan ke bagasi bagian bawah, jangan dibawa di tas ransel. Banyak drama-drama ketika X-ray pesawat, ibu-ibunya bawa sampo 200 mili ya, sabun segede gamreng masuk ke ransel, ujung-ujungnya nanti tidak akan diizinkan masuk oleh petugas bandaranya. Kemudian boleh membawa makanan, teman-teman kalau mau umroh bawa makanan di pesawat, ya bawa roti supaya, apalagi yang punya sakit mah, bawa roti, bawa semuanya supaya bisa mengganjal sakit mahnya. Dan yang paling penting adalah standby air di mana-mana, zam-zam silahkan dibawakan ke hotel. Jangan sampai tidak jaga stamina, yang sakit bawa obat-obat sakitnya, yang kira-kira suka capek bawa obat-obat capeknya, ya yang kira suka pegel-pegel bawa obat-obat pegelnya. Itu kita mempersiapkannya dengan baik ya, karena kita pengen sehat saat kita melakukan perjalanan umroh. Kemudian yang selanjutnya banyak banget ya pesan saya ya, karena pesan saya ini sumbernya adalah dari pengalaman dan yang banyak saya lihat gitu ya. Kemudian teman-teman semuanya, ketika kita melihat ada tour leader yang nggak bagus, mutawifnya nggak oke gitu ya, jangan dibicarain di sana ya teman-teman ya. Nah, harusnya dia kayak gini, harusnya dia kayak gini, jangan, nanti gosip loh, dosa. Udah, kalau mau ngomong sama dia, Pak temenin kami dong Pak, Pak kami jangan ditinggal dong Pak, Ustadz temenin kami dong Ustadz, Ustadz kumpulkan kami Ustadz, ajarkan kami Ustadz. Udah, ngomongnya di depan Ustadznya, jangan ngomong ya, itu lebih baik yang gitu lagi, kalau yang itu diurusnya kita, kalau ini dia nggak urus kita, jangan kayak gitu ya, itu gosip teman-teman ya. Kalau teman-teman mau, teman-teman ngomong aja, Pak urus kami Pak, Pak Bapak kemana aja Pak, Pak muncullah Pak, Pak ajaklah kami makan Pak, Pak begini Pak, begitu Pak. Itu adalah akhlak. Karena teman-teman ngomong di belakang yang ada dosa, nah dianya nggak berubah. Ya kan, semua travel pasti ingin menyediakan mutawif yang terbaik. Tetapi tidak semua orang itu ideal. Bukan karena dia jahat, tetapi karena memang kepekaannya atau inisiatifnya yang kurang. Kita terima itu, karena itulah takdir kita pergi bersama dia. Kita lakukan sesuatu yang tidak melanggar syariat, ya kita temanilah dia, artinya kita ajak dia untuk melakukan itu semua. Ngedubel dalam hati hanya membuat hati kita tersakiti, ibadah kita jadi nggak fokus. Kemudian selanjutnya hati-hati dengan kata-kata ya. Waktu kita melakukan perjalanan umroh, hati-hati dengan kata-kata, karena setiap kata-kata kita itu mustajab. Ya, yang suka selfie-selfie silahkan, tapi tidak saat ibadah umroh. Saat tawaf selfie-selfie, ujung-ujungnya doa yang tadi nggak kebaca. Ya selfie-selfie, video-video, ujung-ujungnya nggak kebaca doanya. Robbana atina fid dunya. Nanti setelah umroh boleh main sebentar ya, boleh sholat terus selfie-selfie. Ya, jangan ya teman-teman ya. Artinya
saat umrohnya itu umroh dulu ya. Saya sering membimbing umroh itu diambilin oleh jamaah gitu ya. Saya udah larang tapi diambilin juga. Allahu a'lam bishawab ya. Jadi saat umroh umroh aja, ngeluarin uang untuk Allah ya. Akan masih ada 3-4 hari untuk kita bisa selfie dipajang di depan rumah, depan pintu ya. Silahkan teman-teman ya kalau mau. Tapi jangan saat kita melakukan perjalanan umroh ya. Karena bayarnya mahal, fokus kepada Allah, nggak kebaca lagi doa, nggak kebaca lagi Robbana atina fid dunya, nggak kebaca lagi doa-doa yang lain ya. Dan kemudian terakhir, kalau capek itu biasa. Jangan jangan sembunyikan, Pak saya capek berhenti dulu. Bilang sama tuh leadernya, Bung saya capek berhenti dulu. Kalau nggak sanggup komunikasikan untuk pakai kursi roda. Jangan ada yang disembunyikan. Kalau wudhu minta antarkan ngambil wudhu. Kalau saat tawaf kan nanti penjaganya ada dua, tour leadernya ada dua, ada yang dari Indonesia, ada yang dari sana. Ya minta aja satu orang nemenin kita, daripada ibadah umroh kita nggak sah, lebih baik kita nyusahin orang nemenin kita saat kita tawaf, ya kan? Nah jadi ini hal-hal yang paling penting menurut aku, teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Siapapun yang mau berangkat umroh, lihat dulu video aku ini. Aku udah buat sedetil mungkin untuk teman-teman semuanya, semaksimal mungkin. Kalau ada nanti hal-hal tambahan lagi, aku akan sampaikan di video-video aku yang lain. Tapi yang jelas umroh tuh ya yang tadi aku jelaskan di beberapa komputer aku ya. Nah nanti kita akan cari lagi, akan belajar lagi ketika kita berada di Madinah, Raudhah itu gimana, masuknya gimana, makam Ibrahim, kuburan Rasulullah itu yang mana, rumah Aisyah itu yang mana, ya tempat mustajab itu yang mana, kita akan bahas. Maka teman-teman cukup subscribe aja channel saya ini, tekan tombol loncengnya, ada banyak video yang aku sediakan untuk teman-teman semua di kanal aku ini. Aku berharap apa yang aku sampaikan bermanfaat, karena tidak ada yang lain yang aku inginkan adalah khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling bermanfaat. Semoga aku bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Halo, thank you semua subscriber aku, dan jangan lupa juga follow TikToknya aku. Aku aktif banget di TikTok teman-teman, di live TikTok aku, dan ayo kita berteman di YouTube dan di TikToknya aku ya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Neloki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.